Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Musalla An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan bimbingan kepada hambanya untuk menuntut ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim kondisi suatu hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak memiliki ilmu. Ternyata hewan yang berilmu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hewan yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Maidah, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, madza uhilla lahum, apa perkara yang dihalalkan untuk mereka? Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, uhilla lakumut thayyibat, telah dihalalkan untuk kalian perkara-perkara yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang dihalalkan kepada mereka adalah apa-apa yang ditangkap oleh hewan-hewan yang kalian ajari. Ketika hewan tersebut menangkapnya, pada saat kalian lepas dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Makanlah hewan tersebut yang ditangkap dari hewan buruan kalian tadi, yang kalian ajari. Misalnya anjing. Yang tadi anjing tadi adalah sesuatu hewan yang menjijikkan. Namun tatkala anjing tadi diajari dan dilatih, ditanamkan ilmu kepada anjing tersebut untuk bisa menangkap rusa atau kijang. Ketika anjing tersebut sudah terlatih, kemudian dilepas dengan membaca bismillah, lalu anjing tersebut menangkap hewan tersebut, kemudian
membawa hewan buruannya tadi dalam keadaan sudah mati, maka hewan buruan tadi halal untuk dimakan. Khusus dengan anjing kalbun muallam, anjing yang sudah diajari. Berbeda dengan anjing yang tidak diajari, anjing yang tidak mempunyai ilmu. Kalau seandainya dia menangkap hewan buruan, maka hewan buruan tersebut tidak halal untuk dimakan. Lihat para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sudut pandang Islam memandang suatu hewan yang tidak memiliki akal, namun dia memiliki kemampuan, suatu ilmu, dia dilatih oleh tuannya, dibandingkan anjing-anjing lain yang tidak memiliki ilmu sama sekali. Begitu amat tinggi dan mulia seseorang yang memiliki ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang memiliki ilmu, mereka-mereka yang mempunyai sudut pandang yang lebih baik dibandingkan sudut pandang orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ketika Qarun keluar ke tengah-tengah kaumnya dengan menggunakan perhiasan yang sangat indah, menggunakan pakaian yang sangat bagus pada masa itu. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ketika itu Qarun keluar dengan menggunakan pakaian yang paling indah ke tengah-tengah kaumnya. Wa qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Orang-orang yang menginginkan dunia, mereka mengatakan, duai kiranya kami diberi apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya Qarun memiliki kekayaan, memiliki harta bagian yang sangat besar. Lihat mindset, pola pikir orang yang cuma menginginkan dunia. Dia memandang kebesaran, kekayaan yang ada pada Qarun adalah sesuatu kesuksesan yang berhasil ketika di dunia. Namun lihat kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang yang mempunyai ilmu. Wa qala alladziina utul ilm, lalu menimpali orang-orang yang memiliki ilmu. Mereka mengatakan, wailakum, celaka kalian, sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dibandingkan harta yang dimiliki oleh si Qarun bagi orang yang mau beriman dan beramal saleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan iman lebih tinggi dibandingkan kedudukan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa rendah, jangan juga kalian merasa hina dan sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jauh lebih tinggi dibandingkan mereka orang-orang kafir jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap beriman kepada para nabi, sikap beriman kepada Rasul, sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan harkat dan martabat seseorang hamba di dunia ini tadi lebih tinggi dibandingkan kedudukan manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ali Imran berkaitan dengan orang-orang yang mau mengikuti Nabi Isa alaihissalam, mau beriman kepada Isa alaihissalam, mau meyakini Isa sebagai hamba Allah dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, serta mau mengikuti wasiat Isa alaihissalam bahwasannya umat pemimpin nabi akhir zaman yang diutus untuk seluruh umat manusia adalah min ba'di ismuhu Ahmad, seseorang yang bernama Ahmad. Kalau mereka mau mengikuti Isa alaihissalam, mau beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Kami jadikan orang-orang yang mau mengikuti engkau, ya Isa, di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi Bani Israel, kalau seandainya mereka mau betul-betul mengikuti Nabi Isa alaihissalam, memegang wasiat Isa alaihissalam, beriman kepada Nabi akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala katakan,
Kami jadikan fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui tadi, kedudukan iman lebih tinggi dibandingkan kekufuran. Namun ternyata di sana ada orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya, adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang Allah SWT tanamkan pada diri mereka cinta dengan ilmu. Allah SWT berikan anugerah pada mereka dengan keilmuan lebih tinggi di atas orang-orang yang beriman. Orang yang beriman lebih tinggi di atas orang-orang kafir. Namun ternyata orang-orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian beberapa derajat di atas orang-orang kafir. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, di sana Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di atas orang-orang kafir. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ta'ala pada kesempatan perdana kajian di malam hari ini, kita akan bawakan beberapa argumentasi dalil-dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam dan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang keutamaan ilmu dan para pembawa ilmu, yang mudah-mudahan dengan membaca ayat-ayat atau hadis-hadis yang seperti itu tadi membuat kita tersemangati untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksian Allah dan juga persaksian para malaikat ketika menyaksikan sesuatu perkara yang sangat agung, yaitu tauhid. Orang kalau diajak untuk menjadi saksi tentu adalah orang-orang yang istimewa. Kalau di pengadilan seseorang yang diajak untuk bersaksi tentu orang-orang yang jujur, orang-orang terpercaya. Di sini Allah SWT mengajak ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, untuk ikut bersaksi bersama para malaikat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Wal malaikah, serta para malaikat ikut bersaksi. Wa ulul ilmi, dan juga para ahlul ilmi, orang-orang yang membawa ilmu, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut menyaksikan bahwasannya tidak ada sesuatu yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu wal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia Al-Aziz Al-Hakim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dari kalangan manusia Allah Subhanahu wa taala meminta bersaksi untuk digandengkan bersama para malaikat. Dan yang diminta saksi ini tadi pada perkara-perkara yang sangat penting, yaitu perkara tauhid. Tidaklah yang demikian itu terjadi melainkan berasal dari orang-orang yang terpercaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan wa ulul ilm, yaitu mereka-mereka yang diberi ilmu. Yang diberi ilmu di sini meliputi para nabi, para rasul, dan para ulama, para sahabat.
Dikarenakan mereka lah orang-orang yang berada di garda terdepan, para pembawa ilmu ini tadi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan pada ayat ini, istashhada subhanahu wa ta'ala bi ulil ilmi ala ajalli mashhudin alaih wa huwa tauhiduhu. Allah subhanahu wa ta'ala meminta para ahlul ilmi untuk bersaksi tentang suatu perkara yang paling mulia untuk disaksikan, yaitu bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan, kata beliau, wa hadza yadullu ala fadlil ilmi. Ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dari 3 sisi. Sisi yang pertama, yang dipilih untuk bersaksi pada ayat tersebut dari kalangan manusia adalah ahlul ilmi, bukan orang-orang yang kaya yang banyak hartanya. Yang kedua, persaksian tersebut digandengkan dengan persaksian malaikat. Yang ketiga, di situ terdapat rekomendasi terhadap para ulama. Kenapa? Dikarenakan orang yang diminta sebagai saksi adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang adil, menunjukkan mereka para pembawa ilmu dari kalangan para nabi dan para rasul, serta para sahabat dan juga para ulama. Mereka adalah orang-orang yang udul, adil di tengah-tengah umat ini tadi. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara sifat bodoh dan sifat ilmu di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir. Di salah satu ayat di dalam Al-Quran, pada surat Az-Zumar ayat yang ke-6, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan ya Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang ya'lamun, punya ilmu, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi kita Muhammad SAW. Katakan kepada umat manusia, katakan ya Muhammad, sampaikan kepada mereka kufar Quraisy dan umat pada masa itu, sama tidak antara orang-orang yang mempunyai ilmu dengan orang-orang yang tidak punya ilmu? Maka pasti umat manusia akan mengatakan spontan, orang yang punya ilmu tidak akan sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Kita saja urusan dunia, orang yang punya skill kalau kerjanya itu gajinya lebih besar. Contoh gambaran pekerjaan yang sepele, gampang, tukang antara kenek. Kita lihat di masyarakat kita, kenapa gaji tukang bangunan 150.000, gaji kuli keneknya 100.000? Apa yang membedakannya kira-kira Pak Ridwan? Ilmunya tadi. Dia punya skill. Ada di sini yang punya yang tukang. Memang 150 ya? Ya pasarannya di sini 150. 150. Kalau kena 100 kan? 100.000 kena, tukang 150. Apa yang membedakan? Nggak bisa keneknya tadi protes. Oh kok aku dikasih 100. Pasti jawab sama yang punya rumah. Ya kan? Ini kan kerja pakai skill. Kamu kerja pakai otot, iya enggak? Ini skill. Dia yang punya ide, punya skillnya tadi bagaimana ngerancang ceker ayam, bagaimana melester yang benar, skillnya dia tadi. Menunjukkan perkara dunia saja, kalau ilmunya beda, pendapatan beda. Ya, begitulah kedudukan ilmu agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ilmu, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala akan lebih beda dibandingkan orang yang tidak mempunyai ilmu. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika mengajari Nabinya Muhammad SAW untuk berdoa. Beliau seorang nabi, diajari oleh Allah SWT untuk berdoa dengan suatu doa yang mungkin sering kita mendengarnya. Disebutkan dalam surat Thaha ayat yang ke-11. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan ya Muhammad, Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Rasul diajari berdoa oleh Allah, mintalah tambahan ilmu. Kata Al-Imam Al-Kirmani, beliau mengatakan, talabu ziyadatil ilmi yadullu ala fadlihi. Ya. Permintaan agar ditambahkan ilmu itu menunjukkan keutamaan ilmu. Dikarenakan laula fadluhu lama amarallahu ta'ala bitolabihi. Dikarenakan kalau bukan keistimewaan ilmu, tentu Allah SWT tidak akan memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Tidaklah diperintahkan, melainkan pasti ada keistimewaan ilmu tersebut. Perkara-perkara dunia ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenikmatan dunia itu banyak yang sifatnya mubah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di salah satu ayat dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keindahan pada tabiat umat manusia cinta terhadap an-nisa, para wanita. Nisa, tabiat manusia itu cinta dengan istri, dengan wanita. Lafadznya pun jamak, ya, an-nisa. Rasul menyatakan hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Dijadikan tabiat kecintaan pada diriku dari perkara dunia kalian adalah parfum dan para wanita. Dan sama juga di sini para jamaah, sebenarnya Pak, cinta dengan para wanita. Ya. Tetapi untuk lebih dari satu, itu masih banyak proses yang perlu dihadapi. Ya enggak? Enggak ada istilah, Ustadz, aku cuman sebenarnya cukup, satunya saya cukup. Sebenarnya kalau bisa 2, 3 itu pasti dalam hatinya mau sih sebenarnya. Enggak bisa ngingkari, karena itu tabiat. Ya. Kalaupun lisan ngomong, sudah Ustadz cukup. Nah, enggak bisa. Itu sudah tabiat dalam Al-Quran. Digandengkan pula dengan cintaan harta. Kalau dia cinta harta, pengen dapat duit banyak, sama juga, sama. Pengen dapat istri banyak itu ada sih sebenarnya. Cuman masalahnya, prosesnya tidak segampang yang digambarkan. Difahami? Tadi Rasul mengatakan, dijadikan tabiat cinta kepadaku adalah parfum dan wanita. Disebutkan dalam surah Ali Imran tadi, minan nisa'i wal banin, cinta terhadap anak-anak keturunan. Itu normal, tabiat manusiawi. Minaz zahabi wal fiddah, cinta terhadap emas dan perak. Wal qanatiril muqantarah, harta yang berlimpah ruah. Siapa sih di antara kita yang tidak cinta harta? Semua orang pasti. Itu tabiat. Ya. Yang dilarang itu adalah tatkala tabiat ini tadi melebihi koridornya sehingga melampaui batas, menyebabkan kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat-sangat cinta terhadap harta. Lasyadid, bahasanya menggunakan bahasa syadid. Itu tabiat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta terhadap harta dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Itu tabiat. Kemudian disebutkan lagi, wal khailil musawwamah,
berupa kuda-kuda yang indah, yang bagus. Kalau sekarang ini kendaraan. Siapa nih tidak punya istri 4 cantik, punya anak banyak, punya harta banyak, punya kendaraan mewah, wal an'ami wal haras. An'am, haras. Zaman dahulu digunakan untuk produksi. Ya. Mata pencariannya bagus. Ya. Siapa yang tidak ingin? Semua orang pasti seperti itu. Dan itu tabiat manusia. Namun ternyata Allah SWT memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Tidak diperintahkan wa qur rabbi zidni malan wa qur rabbi zidni zahaban aw fiddah. Allah SWT tidak mengatakan tambahkan, minta ya Muhammad tambahan harta, tambahan emas atau perak dan yang lainnya. Namun Allah SWT memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Itu menunjukkan ilmu sesuatu yang istimewa di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, terkadang ilmu bisa menyelamatkan jiwa seseorang, sebagaimana kebodohan bisa membunuh jiwa seseorang. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'u amrani fit tarkibi muttafiqani, ilmun minal kitabi wa sunnati wa tabibu zakal alimur rabbani. Kata beliau, al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan merupakan penyakit yang kronis yang bisa membunuh. Bahkan lebih ganas dibandingkan penyakit corona COVID-19. Dan obatnya, kata Imam Ibnu Qayyim, wa shifa'u amrani. Obatnya ada 2 obat kebodohan. Ilmun minal kitabi wa sunnati. Ilmu yang berasal dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa shifa'u wa tabibu zakal alimur rabbani. Sedangkan dokternya yang menuangkan kadar obat ini tadi, yang mengatur konsumsinya, al-alimur rabbani, yaitu para ulama rabbani. Contoh, para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama, ketika ada salah seorang di zaman Rasul yang asabathu al-jurh, yang dia terkena luka pada bagian kepalanya. Dia bertanya kepada seseorang, bagaimana saya ini? Kondisinya junub dalam keadaan terluka. Laki-laki tersebut mengatakan, engkau tetap harus mandi. Kemudian dia pun mandi, lalu meninggal dunia. Dikarenakan ma yatahammal, dia tidak kuat untuk menahan rasa sakit tersebut. Dia pun meninggal dunia. Sampai berita tersebut kepada Rasul alaihi salatu wassalam, langsung Rasul spontan menyatakan, qatalahumullah. Mereka telah membunuh laki-laki tadi. Semoga Allah memerangi mereka. Ala sa'alu, tidakkah mereka mau bertanya, fa inna shifa'al ai as-su'al. Bukankah obat dari kebodohan adalah dengan cara bertanya? Karena tidak mau nanya. Padahal kalau orang terluka, itu solusinya bukan dengan mandi janabah, tapi diperbolehkan untuk tayamum apabila anggota badan tersebut tidak mungkin bisa disiram dengan air. Memakan korban nyawa orang lain dikarenakan kebodohan. Dan terkadang para jamaah, kebodohan terhadap suatu ilmu bisa memakan nyawa dia sendiri. Ada seseorang disebutkan telah membunuh tis'atan wa tis'ina rajulan, membunuh 99 nyawa. Bertanyalah dia kepada ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Dia bertanya, ya fulan, inni qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan fahal li min taubah. Aku telah membunuh 99 nyawa, apakah aku masih bisa diterima taubatnya?
Orang tersebut spontan mengatakan, aduh kalau cak ini tadi, ini preman besar. Dah katik taubat lagi. Ya, engkau pasti tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima taubatnya. Dia mikir, 99. Taubat juga tidak diterima, lemaklah digenapkan 100. Ya enggak? Genap. Enggak repot ngitungnya tadi kan. Digenapi sama dia 100. Dibunuhlah ahli ibadah yang enggak punya ilmu ini tadi. Gara-gara apa dibunuhnya tadi? Gara-gara salah jawaban. Ya. Kebodohan menyebabkan dia terbunuh. Yang tadi bodoh menyebabkan orang lain tewas. Kemudian dia bertanya kepada seorang yang ahli ilmu. Kemudian ahli ilmu tersebut menjawab, engkau masih bisa diterima taubatnya. Kalau engkau mau taubat, maka engkau pindahlah dari kampungmu. Fa inna fi ardika qauman su, dikarenakan di tengah-tengah kaummu ada orang-orang yang buruk. Pindah engkau ke kaum sebelah. Fihi unasun ya'budunallah, di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun pindah dari kampung tersebut ke kampung sebelah, sampai di tengah jalan dia pun meninggal dunia. Selamat nyawa orang ini tadi, dan orang itu pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Sebab ilmu. Pernah terjadi perperangan, pertikaian antara dua pasukan kaum muslimin pada masa dahulu. Pasukan Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pasukan Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib seluas mata memandang, pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan seluas mata memandang. Ketika itu muncul seorang laki-laki bernama Abu Bakrah, Nufai ibnul Harith. Dia langsung mendatangi Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, wahai Al-Hasan, dulu aku pernah mendengar Rasul. Ketika itu Rasul sedang menggendong engkau di atas mimbar. Anak yang masih digendong itu kira-kira umuran berapa lah? Paling umuran ini. Ya enggak? Kalau umuran inilah kebesaan dikit, berat. Ya enggak? Digendong. Ketika itu Rasul pernah mengucapkan suatu kalimat, inna bani hadza sayyid wa sayuslihullahu bihi bainal fi'ataini azimatain minal muslimin. Dan nanti sesungguhnya cucuku ini akan menjadi seorang pemimpin. Dengan perantara dialah Allah SWT akan mendamaikan dua pasukan kaum muslimin yang sangat besar yang sedang bertikai. Disampaikanlah hadis ini oleh Abu Bakrah. Kata Abu Bakrah, aku dulu pernah mendengar Rasul mengatakan sesungguhnya cucuku adalah pemimpin. Dan dengan perantara dialah Allah SWT akan mendamaikan kedua pasukan yang sedang bertikai. Mendengar sabda ini, Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib, langsung beliau mundur dari jabatan sebagai pemimpin ketika itu. Dan beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga tidak terjadi lagi perperangan, batallah perperangan antara dua kaum muslimin tersebut. Terselamatkan nyawa, bukan satu atau dua nyawa, namun ratusan bahkan ribuan nyawa terselamatkan cuma gara-gara satu hadis yang dulu dihafal ketika Al-Hasan masih dalam kondisi balita, dan disampaikan oleh Abu Bakrah ketika Al-Hasan sedang menjabat sebagai pemimpin. Bayangkan, puluhan tahun manfaat hadis tadi akan dirasakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian ilmu, yang paling dibutuhkan di masyarakat kita para jamaah adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Ilmu dunia kita butuhkan dikarenakan kita ini perkaranya, urusannya hidup di dunia. Kita butuh makan, butuh hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh perkara-perkara ilmu untuk menopang kehidupan kita di dunia. Namun ingat para jemaah,
Di sana ada ilmu yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita, bahkan lebih besar kedudukannya dibandingkan ilmu dunia, yaitu ilmu agama Allah SWT. Setiap hari, setiap detik, dan setiap napas kita butuhkan. Kita butuh beribadah kepada Allah SWT. Dan tidak mungkin ibadah kepada Allah SWT itu bisa baik dan benar, melainkan harus didasari dengan ilmu. Coba kita lihat. Salat butuh dengan ilmu. Berapa banyak orang yang salat kadang tidak didasari ilmu. Kita ambil contoh. Ya mohon maaf kalau di sini ada yang seperti itu. Salat 5 waktu. Setelah salat, zikir, kadang ada yang doa. Setelah doa, tiba-tiba dia sujud. Sekali, pergi. Sering tidak jumpai seperti itu? Ya? Sudah doa, kemudian sujud, pergi. Pertanyaannya, sujud apakah ini? Ya enggak? Kita yang tahu sujud itu, kalau sujud tilawah, sujud syukur, ya enggak? Sujud sahwi, atau sujud-sujud bagian dari anggota sholat. Kalau sujud sahwi, 2 kali sujudnya, ya enggak? Ini cuma sekali. Itu baru contoh dari salah satu contoh ibadah. Saya tadi sholat zuhur, ngalami langsung. Di samping saya pas. Ini kebiasaan buruk tanpa dia sadari bisa membatalkan sholat. Dari tasyahud awal, dari tasyahud, mau bangkit ke atas. Tiba-tiba dia sujud lagi. Kan dari tasyahud itu kan, enggak lagi sujud, langsung tegak kan? Gitu kan kalau kita sholat kan? Ini dia sujud dulu sekali. Kita tadi, Allahu Akbar, dia sujud dulu sekali, langsung tegak. Pertanyaan, sujud apakah ini? Ini kan karena tidak ada ilmu. Kalau disengaja sama dia, seperti ini, sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Nambah rukun sholat. Sholat itu tidak boleh nambah-nambah rukun. Tapi mungkin dikarenakan ketidaktahuannya tadi, maka uzur bagi dirinya tadi. Itu baru contoh permasalahan sholat. Belum lagi permasalahan-permasalahan yang lain. Contoh, permasalahan nikah. Permasalahan nikah. Sekian banyak terjadi perceraian tanpa disadari dalam rumah tangga, dalam masalah talak. Dikira sebagian orang ngira talak itu tadi, ya, kalau jatuh jika sudah di pengadilan. Kalau belum di pengadilan, sekendak dio. Udah cerai gitu. Istrinya juga mau, ceraikan aku, ya sudah, nak cerai, sudah, pergilah sana. Jatuh. Ya enggak? Istrinya, dah aku nak minta cerai kan, sudah nak minta cerai, balik sana. Cerai kau. Dah jatuh. Kaget sudah, namanya emosi kan tadi. Dah. Malam segoran lagi. Padahal ngomong seperti itu walaupun tidak di pengadilan, jatuh talak 1. Sampai ada salah seorang ikhwan, ya, dia cerita ke kita. Dan dia tanya sama salah seorang ustadz, dan itu anak ada. Ya. Ustadz, saya itu sudah mentalak istri. Berapa kali? 4 kali. Ya Allah. Di pertanyaannya, jatuh enggak talaknya? Jawabannya sudah jatuh. Tidak mungkin bisa balik lagi. Berapa lama? Lama Ustaz. Selama pernikahan ribut. Ya, kebetulan terakhir lagi keributan yang terakhir. Dikira itu yang pertama, bukan. Ternyata yang kesekian. Ternyata selama ini kan udah mentok, talak, rujuk. Ternyata sudah 4 kali. Yang keempat baru tanya. Padahal kalau namanya talak, sampai 3 kali tidak boleh balik lagi kan? Inilah keempat. 4 baru dia bertanya. Ustaz, 4 kali ini yang keempat. Baru dia sadar, tidak bisa lagi balik. Bayangkan kondisi seperti ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu urusan suami istri.
Belum lagi perkara-perkara yang lain yang dibutuhkan bagi kita, kebutuhan terhadap ilmu. Butuh bagi kita untuk ibadah kepada Allah dengan ilmu, ngajari anak kita dengan ilmu, bimbing istri kita dengan ilmu. Butuh dalam kehidupan sehari-hari kita ilmu. Tinggal kita lihat pada diri kita ini tadi. Maukah kita melangkahkan kaki untuk hari demi hari belajar, mempertebal keimanan di tengah-tengah umat Islam yang sekarang sedang diobok-obok oleh pemahaman liberal yang mengobok Islam dari dalam. Belum lagi dengan pemahaman yang dari luar, dari kalangan orang-orang kufar yang memasukkan manuver-manuver, pemikiran-pemikiran rancu di tengah kaum muslimin. Ditambah lagi Islam dari dalam, dari kalangan munafiqun, berbagai macam syubhat. Bagaimana kita mau membentengi diri kita? Contoh lihat, pada musim-musim pandemi ini tadi, di sini sangat dibutuhkan ilmu, ya Pak? Disinilah kita baru sadar ternyata ilmu itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah keluarga. Ketika seluruh sekolah semuanya tutup, tidak ada yang bisa sekolah kecuali BPKB motor, BPKB mobil, sertifikat tanah dan sertifikat rumah di masa pandemi. Ya enggak? Anak-anak di rumah, TPA tutup, masjid tutup, jangankan TPA, masjid pun tutup. Di situ baru sadar, coba kalau dulu aku pacak ngaji. Ya enggak? Paling tidak bisa ngajari anak kan? Nah, disitulah butuhnya. Jadikan kita pelajaran apa yang terjadi di masa pandemi 2 tahun hampir ini tadi. Maka di sini dibutuhkan ilmu bagi kita tadi. Ternyata sekolah ya belum bisa mengentaskan pendidikan dengan baik di masa pandemi ini. Butuh ada peran orang tua. Ya benar? Nah, di sini tadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami mengajak sama-sama kepada para jamaah sekalian untuk sama-sama kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa berwudu, belajar wudu. Yang belum bisa sholat yang baik dan benar, belajar sholat. Yang belum bisa baca Al-Quran, upayakan bisa baca Al-Quran. Cari tempat-tempat majelis ilmu yang mengajarkan bacaan Al-Quran. Jangan malu untuk duduk belajar baca Al-Quran dari Iqra 1. Ya kita muslim, ngapain harus malu? Ya kan? Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.